Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Tentunya berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Saya Umam Hidayat dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan Komisi 10 DPR RI yang menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN belum mampu mendongkrak kualitas pendidikan di seluruh tingkatan. Terbukti dengan melonjaknya biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Komisi 10 DPR RI menilai anggaran pendidikan 20% dari APBN belum mampu mendongkrak kualitas pendidikan di seluruh tingkatan. Hal tersebut dibuktikan dengan melonjaknya biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah penyelenggara Dikdasmen dan Dikti yang berasal dari organisasi masyarakat sektor pendidikan, anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menilai alokasi anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan tahun 2024 sebesar 665 triliun belum mampu menjadikan biaya pendidikan di Indonesia menjadi murah. Namanya pendidikan yang sudah diamanatkan Undang-Undang Dasar bisa dirasakan oleh semua warga. Nah, salah satunya dengan mengurai biaya pendidikan ini kok mahal. Atau memang anggaran pendidikan kita yang nggak cukup gitu. Walaupun di mandatori sudah ada 20%, itu selalu menjadi perdebatan karena memang tidak semua dipakai untuk fungsi pendidikan. Tidak semua dialokasikan untuk kementerian pendidikan yang akademik. Ya, seperti misalkan dipakai di pendidikan kedinasan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 98,9 triliun atau setara 15% dari alokasi 20% APBN untuk anggaran pendidikan tahun 2024. Rifki dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti minimnya program prioritas yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat pada rancangan kerja dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Anggota Komisi 7 DPR RI menyoroti minimnya program prioritas yang diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat pada rancangan kerja dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Diah Roro menyebut rencana kerja dan anggaran Menteri ESDM dalam RAPBN 2025 tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Pasalnya, program bantuan paket konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk para petani dan nelayan tidak menjadi prioritas, bahkan seperti ditiadakan dalam pembahasan tersebut. Jadi program masyarakat apa saja, kami sebagai wakil rakyat cukup sedih ya melihat hal seperti ini gitu. Misalnya program penerangan jalan umum tenaga surya, program converter kit dari BBM ke BBG untuk para petani, para nelayan. Tadi saya tekankan bahwa pemerintahan ke depan itu akan selalu menjunjung tinggi bagaimana kita bisa merealisasikan Indonesia Emas tahun 2045. Kalau misalnya program-program yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil, untuk kemudian meningkatkan kualitas SDM mereka, meningkatkan produktivitas secara ekonomi ditiadakan, itu sangat amat membebani masyarakat. Jadi tadi kalau nomenklaturnya di situ ditulis bahwa ini program masyarakat, saya justru mempertanyakan itu. Lebih lanjut, Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian ESDM mengoptimalkan pembangunan nasional dalam segi ekonomi, serta mewujudkan ketahanan energi melalui sumber daya alam dengan meningkatkan lifting minyak dan gas bumi. Andini dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebanyak kurang lebih 100.000 jemaah umroh Indonesia belum kembali ke tanah air saat musim haji 2024. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi Warga sini tidak mengizinkan.
masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Horas, au alak badak. Om Swastiastu, tiang na Bali. Assalamualaikum, ayah Betawi. Pungun orang Banjar. Hai di sana, Ambon Minang. Beta Ambon. Inake Makassar. Pulau Jawi. Kita lahir dengan agama, suku, dan warna kulit yang berbeda. Tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan mitigasi atas dampak yang ditimbulkan dari jemaah umroh yang overstay di Arab Saudi terhadap pelayanan jemaah haji yang resmi sesuai prosedur. Sebanyak kurang lebih 100.000 jemaah umroh Indonesia belum kembali ke tanah air saat musim haji 2024. Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan mitigasi atas dampak yang ditimbulkan dari jemaah umroh yang overstay di Arab Saudi terhadap pelayanan jemaah haji yang sesuai prosedur. Anggota Komisi 8 DPR RI Iskan Kolbalubis mendorong Kementerian Agama dan pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan koordinasi dalam mengantisipasi jemaah umroh yang datang ke Arafah dan Mina dan menggunakan tenda yang menjadi hak jemaah haji. Adapun kendala dalam menindak jemaah umroh dikarenakan visa yang digunakan juga diterbitkan secara resmi oleh pemerintah Arab Saudi, namun tidak diperuntukkan untuk visa haji. Kementerian Agama kurang koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi. Karena banyak jemaah-jemaah haji kita yang seharusnya mereka umroh, tapi mereka overstay di sana. Ini menjadi masalah ke depan. 10.000 tambahan jemaah haji itu kan dialihkan ke jemaah haji khusus. Ini memberi dampak jemaah haji yang sudah antri puluhan tahun, akhirnya mereka terlambat lagi untuk berangkat. Kita minta kepada Kementerian Agama supaya mempersiapkan mitigasi haji. Dulu ada kasus yang namanya Musdalifah. Ini kemungkinan yang akan terjadi ini adalah mitigasi untuk kemungkinan jemaah umroh yang puluhan ribu masih overstay di Saudi, mereka akan ke Arafah Mina juga. Ini akan masalah nanti di kemah-kemah itu, jemaah haji kita akan tidak dapat tempat. Lebih lanjut, Iskan mendorong pemerintah untuk mewujudkan biaya haji yang terjangkau bagi masyarakat guna mencegah berbagai upaya alternatif yang berpotensi menimbulkan kerugian. Helmi dan Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, menanggapi rencana transaksi pembayaran tol Nirsentuh yang memungkinkan kendaraan melintas tanpa berhenti di gerbang tol, Komisi 5 DPR RI meminta agar kebijakan ini dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan kendala saat tahap implementasinya. Menanggapi rencana transaksi pembayaran tol Nirsentuh yang memungkinkan kendaraan melintas tanpa berhenti di gerbang tol, Komisi 5 DPR RI meminta agar kebijakan ini dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan kendala saat tahap implementasinya. Anggota Komisi 5 DPR RI An'im Falahuddin Mahrus menyambut baik adanya wacana pembayaran tol Nirsentuh. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang kerap kali terjadi di pintu tol saat kendaraan mengantre melakukan transaksi pembayaran tol. Mungkin ada sebagian yang harus segera dipraktekkan yang tidak harus menempelkan kartu, dipasang alat atau apalah yang sudah diprogramkan oleh ini, tapi tidak menyeluruh. Ya, kalau menyeluruh saya kira akan kesulitan karena tertib administrasi pemilik mobil dan surat STNK juga pengemudinya ini tidak sinkron di sini. Kalau di luar negeri bisa tertib karena pengemudinya, rumahnya sudah terdeteksi semua.
Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Syahrul Aidi Mazat, mendukung kebijakan pembayaran tol Nirsentuh untuk memudahkan para pengguna jasa jalan tol yang mampu mempersingkat waktu tempuh perjalanan. Kebijakan ini direncanakan akan diterapkan pada 2025. Bagus kalau itu memang bisa diberlakukan karena di banyak negara kan memang sudah seperti itu. Kita harus mengikuti, kita sebetulnya sudah terlambat. Malaysia saja negara tetangga kita sudah melakukan puluhan tahun sebelumnya begitu. Oki dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sederet kasus pelayanan bea cukai tengah menjadi sorotan di masyarakat. Salah satunya terkait dengan pengenaan pajak yang terlalu tinggi terhadap pembelian barang dari luar negeri, sehingga menjadi perhatian serius Komisi 11 DPR RI untuk segera lakukan pembenahan di tubuh Direktorat Bea Cukai Republik Indonesia. Sederet kasus pelayanan bea cukai tengah menjadi sorotan masyarakat. Salah satunya terkait pengenaan pajak yang terlalu tinggi terhadap pembelian barang dari luar negeri, sehingga menjadi perhatian serius Komisi 11 DPR RI untuk segera lakukan pembenahan di tubuh Direktorat Bea Cukai Republik Indonesia. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhyiddin Muhammad Said menilai, Direktorat Bea dan Cukai saat ini sudah melakukan perubahan serta pengawasan yang cukup ketat, sehingga aturan pengenaan bea cukai dirasa sudah cukup baik. Namun pengawasan pada tahap implementasi perlu dilakukan. Untuk itu, sumber daya manusia di tubuh Direktorat Bea Cukai perlu diperbaiki agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan aturan dan hukum pengenaan bea cukai yang berlaku. Kalau kita lihat sekarang ini memang sudah melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan pengawasan yang begitu ketatnya. Dan kita bisa menyampaikan kepada pemerintah, khususnya bea cukai yang memang selama ini masih ada beberapa kebocoran-kebocoran, ini perlu kita tingkatkan. Aturan itu sudah relatif bagus sekali, tinggal implementasi lapangan masih perlu kita mengawasi, perlu kita lakukan penertiban yang lebih baik lagi. Kalau dari sisi aturan main yang ada, saya kira sulit kita lihat di mana letak anunya. Tapi inilah yang kita selalu cari, kenapa masih bisa terjadi kebocoran-kebocoran ini. Integritas manusia juga perlu kita tingkatkan. Akibat maraknya pelanggaran yang dilakukan oknum untuk memperkaya diri sendiri, maka perbaikan sumber daya manusia dan proses administrasi dalam Direktorat Jenderal Pajak maupun Bea Cukai menjadi sebuah keharusan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Di bawah asuhan pelatih Sintayong, Timnas Indonesia berhasil meraih sejumlah capaian positif. Keberhasilan juga tentu tidak lepas dari kinerja para pemain Timnas, termasuk di dalamnya pemain naturalisasi. Terakhir, Timnas Indonesia U23 sukses menembus babak perempat final Piala Asia 2024. Tentu capaian ini menjadi sejarah baru bagi tim Garuda Muda nih pemirsa. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami
menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Naturalisasi merupakan proses warga negara asing memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui cara yang sah secara hukum. Dan pemirsa, dari 23 pemain yang akan masuk dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di bulan Juni ini, 10 diantaranya merupakan pemain naturalisasi nih. Lalu pemirsa, seperti apa pandangan DPR RI terhadap naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI ini? Saksikan informasi selengkapnya yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Di bawah asuhan pelatih Sintayong, Timnas Indonesia berhasil meraih sejumlah capaian positif. Terakhir, Timnas Indonesia U23 sukses menembus babak perempat final Piala Asia 2024. Capaian itu menjadi sejarah baru bagi tim Garuda Muda. Keberhasilan itu tentu tidak lepas dari peran para pemain Timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain yang dicap sebagai pemain naturalisasi. Naturalisasi merupakan proses warga negara asing memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui cara yang sah secara hukum, sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia bulan Juni ini, Timnas Indonesia akan membawa 23 pemain. PSSI telah merilis nama-nama pemain itu, yang di dalamnya termasuk 10 pemain naturalisasi. Namun, konsep naturalisasi untuk mengejar prestasi belakangan ini dianggap terlalu pragmatis. Dengan kata lain, naturalisasi dinilai sebagai program jangka pendek yang mengesampingkan proyeksi jangka panjang regenerasi pemain Indonesia. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 10 DPR RI Yan Permenas meminta PSSI tidak terus melakukan proses naturalisasi. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembibitan pemain usia muda. Kedepannya, PSSI jangan menjadikan naturalisasi ini sebagai agenda tetap yang hanya mengejar prestasi tapi melupakan pembibitan. Kalau sekarang dengan naturalisasi yang dilakukan terus-menerus, itu kita lebih banyak fokus pada prestasi yang kita kejar, tapi proses bagaimana kita regenerasi pemain-pemain sepak bola kita di tanah air, kemudian kita mempersiapkan pemain kita untuk jangka panjang itu sangat minim secara strategi program jangka panjang yang harus dipersiapkan oleh PSSI saat ini. Nah, sehingga saya pikir PSSI harus mempersiapkan kompetisi-kompetisi nasional yang melibatkan pemain-pemain dari semua klub-klub yang di bawah pembinaan EPA. Kan EPA itu kan ada pembinaan usia dari setiap klub-klub Liga 1 di Indonesia. Nah, tapi juga ada klub-klub lokal yang terus dari waktu ke waktu mereka melakukan pembibitan, tapi juga mereka coba untuk melakukan pembinaan. Berbekal potensi populasi generasi muda sebanyak 75 juta orang, Indonesia semestinya tidak kekurangan pemain berbakat. Namun, potensi itu perlu dimaksimalkan melalui program seleksi dan pencarian bakat yang konsisten serta berkelanjutan. Pemirsa, zakat menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat muslim. Dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas telah menetapkan 7 kategori harta yang dikenakan zakat mal. Dan dalam pengumpulannya, Sekjen DPR RI meresmikan unit pengumpulan zakat atau UPZ pada 8 Maret 2023 lalu. Seperti apa mekanisme pembayaran zakat melalui UPZ Sekjen DPR RI ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial.
Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Peresmian unit pengumpulan zakat Sekjen DPR RI diketahui oleh Indra Pahlevi dan dilanjutkan dengan sosialisasi mekanisme pembayaran zakat pegawai. Dan menariknya nih pemirsa, kegiatan penyaluran zakat perdana sudah dilakukan sejak 31 Oktober 2023. Pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan mengenai kiprah unit pengumpulan zakat Sekjen DPR RI pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Bagi umat Muslim, zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Zakat juga merupakan bentuk kepedulian dan semangat berbagi dengan sesama. Biasanya, umat Muslim membayarkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Selain itu, ada juga zakat mal yang harus dikeluarkan umat Muslim dari sebagian hartanya. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas telah menetapkan 7 kategori harta yang dikenakan zakat mal. Salah satunya adalah zakat mal atas pendapatan dan jasa atau yang disebut dengan zakat profesi. Nah, di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI telah dibentuk unit pengumpul zakat yang menjadi wadah mengumpulkan zakat profesi di lingkungan Sekjen DPR RI, sekaligus menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Unit pengumpul zakat atau UPZ Sekjen DPR RI ini diresmikan pada 8 Maret 2023 oleh Badan Amil Zakat Nasional. SK pembentukan UPZ Sekjen DPR RI langsung diserahkan oleh Ketua Basnas Nur Ahmad kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi turut mengapresiasi kehadiran UPZ Sekjen DPR. Menurutnya, UPZ dapat memudahkan aparatur sipil negara serta anggota DPR dan DPD untuk mengeluarkan zakatnya. Olehnya itu, kehadiran UPZ ini harus kita dukung sebagai bentuk tanggung jawab kita di dalam pengelolaan zakat dan penerimaan zakat, khususnya yang ada di lingkup DPR RI. Itu yang pertama. Kenapa? Karena dengan adanya UPZ ini, itu akan semakin meningkatkan partisipasi para muzaki untuk menyalurkan bantuannya melalui UPZ yang pertama. Yang kedua, dengan UPZ ini tentu kita harapkan ada transparansi, ya kan, di dalam pengumpulan termasuk penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Usai diresmikan, UPZ Sekjen DPR RI yang diketuai oleh Indra Pahlevi mengadakan sejumlah rapat. Agenda utamanya adalah sosialisasi UPZ serta mekanisme pembayaran zakat pegawai melalui payroll. Tata kelola unit pengumpul zakat DPR RI juga terus mendapat pembinaan dari Basnas secara berkelanjutan, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan atau RKAT. Pada prosesnya, UPZ berhasil menimba zakat dari pegawai di lingkungan Sekjen DPR RI. Sepanjang tahun 2023,
UPZ Setjen DPR telah menerima zakat profesi sebesar 89 juta rupiah. Jumlah itu seluruhnya disalurkan kepada Basnas sesuai dengan peraturan pengelolaan zakat di Indonesia. Lalu, Basnas mengembalikan 70% atau sekitar 54 juta rupiah untuk dikelola dan disalurkan melalui UPZ Setjen DPR. Kegiatan penyaluran zakat perdana dilakukan pada 31 Oktober 2023 di Masjid Baitur Rahman. Dana zakat yang disalurkan mencapai 20 juta rupiah untuk 40 anak yatim dan duafa. Sementara alokasi sebesar 2,5% untuk amil zakat digunakan untuk beberapa kegiatan. Seperti pembiayaan mengikuti Rakornas Basnas sebesar 2,1 juta rupiah. Serta pembuatan nomor pokok wajib zakat yang berfungsi sebagai imani sebesar 1,3 juta rupiah. Sepak terjang UPZ Setjen DPR RI di tahun 2023 ikut mendapat perhatian khusus dari Basnas. Puncaknya, UPZ DPR sukses meraih penghargaan dengan kategori The Rising Star yang disematkan pada acara Basnas Award bulan Desember 2023. Ya, Alhamdulillah. UPZ Basnas Setjen DPR RI hari ini menerima penghargaan apresiasi dari Basnas dalam kategori The Rising Star. Meskipun baru beberapa bulan kami sudah diberikan kepercayaan oleh para muzaki, dan walaupun kami tidak dalam target gitu ya, tapi dapat apresiasi dari Basnas, tentu ini menjadi penyemangat buat kami untuk bekerja lebih baik lagi. Dan tentu apa yang kami lakukan adalah semata-mata dalam rangka untuk penyaluran zakat demi pemberdayaan umat, terutama juga di lingkungan Setjen DPR RI ya, penyalurannya ke para anak yatim dan kegiatan di Masjid Baitur Rahman DPR RI. Sekali lagi alhamdulillah dan terima kasih kepada Basnas yang telah memberikan apresiasi kepada UPZ Basnas Setjen DPR RI. Terima kasih. Dan terima kasih juga dukungan dari pimpinan Setjen, Pak Sekjen, Pak Deputi, Bu Deputi, dan seluruh para kepala biro, inspektur, kepala pusat yang mendukung sepenuhnya penyelenggaraan UPZ Basnas Setjen DPR RI ini. Terima kasih. Kegiatan sosialisasi dan penyaluran zakat akan terus berlanjut di tahun 2024. Ikhtiar yang dilakukan diharapkan dapat menggerakkan semakin banyak umat muslim untuk menyisihkan sebagian rezekinya dengan ibadah zakat. Karena sesungguhnya, zakat dapat membersihkan harta dan menolong sesama. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.